Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Topper di channel Cucu Gefe. Seperti biasa kita bahas hukum lagi dengan bahasa sederhana atau bahasa yang gampang diserap atau bahasa sehari-hari. Dan sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe akan membuat saya semangat untuk membuat tema-tema seputar dunia hukum. Dan jangan lupa untuk tonton sampai selesai supaya tidak ada yang gagal paham atau gagal tafsir. Tema kita kali ini tentang anak kecil belanja online. Bagaimana status hukumnya? Saat anak main HP dan ada akses internet, bukan nggak mungkin mereka secara sengaja belanja online. Anak-anak zaman sekarang memang harus kita akui bahwa jagonya soal handphone tidak perlu diragukan. Bahkan bisa-bisa lebih jago dari orang tua mereka. Ini persoalan. Seperti cerita teman saya, ada anaknya beli mainan seharga 1,2 juta lewat online dan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Orang tuanya baru tahu ketika kurir paket dan mengantar paket pesanan anaknya dan menagih uang bayaran pesanan sebesar 1.200.000 rupiah. Teman saya ini kaget karena dia tidak merasa punya pesanan dari toko online tersebut. Dan orang tuanya itu melihat data pemesanan adalah data anaknya. Dia tanya sama anaknya, dan anaknya menjawab, iya itu pesanan saya. Menariknya anak itu baru umur 7 tahun. Dengan kejadian tersebut, bagaimana status hukumnya? Memang kita tidak bisa pungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi, kemajuan zaman, ini sangat memudahkan bagi anak kecil untuk melakukan kejadian-kejadian seperti ini. Maka saya tekankan, tidak ada masalah kalau nominal pesanan tidak besar atau masih terjangkau. Atau lebih simpelnya ada uang simpanan sehingga kita tidak kelabakan dengan kejadian tersebut. Tapi kalau kita tidak ada persiapan, lalu bagaimana? Atau kalau nominalnya sangat besar, kita bagaimana? Apakah kita wajib membayar atau tidak belanja itu atau pesanan itu? Kalau kita tidak membayar, bagaimana status hukumnya? Apa langkah-langkah yang kita harus lakukan? Kembali lagi, karena ini adalah persoalan kita tidak tahu. Yang pastinya ini adalah pesanan anak dan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ini permasalahan. Urusan e-commerce di Indonesia sudah sangat maju dan sangat canggih. Bahkan seluruh masyarakat sudah cukup paham cara menjual dan membeli secara e-commerce atau jual beli online. Tidak terkecuali juga anak kecil. Soalnya hanya bermodal HP dan koneksi internet. Belanja adalah hal yang sangat gampang. Tinggal klik saja, lalu Anda tinggal menunggu paket Anda diantar oleh kurir atau jasa pengiriman langsung di alamat Anda atau di rumah Anda. Masalah status hukum e-commerce di Indonesia memang masih dalam keadaan atau sudah mengalami kekosongan hukum. Atau hukumnya belum ada. Hanya undang-undang ITE saja yang sudah ada, sedangkan jual beli dan sebagainya lewat e-commerce masih belum diatur secara baik. Soal status jual beli diatur dalam pasal 1320 KUH, di mana ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian, di mana menyebutkan dalam 1320 Kitab Undang-Undang Perdata menyebutkan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu ada kata sepakat atau sepakat mereka mengikat diri. Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Dan yang keempat adalah sesuatu sebab yang halal. Ini adalah syarat-syarat yang masih digunakan dalam urusan perjanjian atau jual beli. Dari kasus jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka jelas itu tidak sah atau tidak boleh, tidak wajib untuk membayar apabila tanpa sepengetahuan Anda. Di mana dalam syarat kedua, sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan para pihak. Dalam hal ini, maka anak Anda atau anak di bawah umur tergolong tidak cakap atau masih dalam pengakuan, atau lebih simpelnya itu dalam pengawasan orang tua. Dalam bahasa lebih jelasnya, anak di bawah umur belum bisa bertanggung jawab atas perbuatannya, belum dewasa dan belum bisa berpikir secara matang. Maka dari situ apapun yang dia perbuat itu seharusnya
dengan sepengetahuan dan persetujuan oleh pengampungnya, dalam hal ini adalah orang tuanya. Maka oleh karena itu, barang yang dibeli lewat online, jika menurut Anda itu berat dan merasa keberatan, maka Anda tidak perlu membayar barang itu dan memulangkan ke kurirnya secara langsung. Dengan menjelaskan bahwa kejadian ini tanpa sepengetahuan saya, tanpa sepengetahuan dari kita, dan tanpa juga izin dari kita. Oleh karena itu, Anda bisa menjelaskan dengan sopan kepada kurir yang mengantar, supaya kurir itu juga mengerti dan memahami kejadian bahwa hal itu dilakukan oleh anak-anak yang di bawah umur. Tidak ada tuntutan hukum akan hal ini, karena bisa dikatakan kata sepakat dari perjanjian tersebut batal karena tidak memenuhi syarat dari suatu perjanjian, di mana dalam syarat kedua mengatakan bahwa harus cakap. Dalam hal ini, cakap menurut hukum itu adalah memenuhi umur atau cukup umur atau bukan anak-anak. Lebih detailnya atau lebih dekatnya itu adalah sudah dewasa. Jadi kalau dilihat dari kejadian seperti yang telah kita bahas di atas, yang melakukan itu adalah anak kecil, maka bisa dikatakan anak itu belum cakap. Dengan hal ini, maka Anda lolos dari jeratan hukum. Anda tidak bisa dituntut secara apapun juga, karena kenapa? Sudah batal. Perjanjian yang mereka buat itu batal demi hukum. Itu teman-teman yang bisa saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Yang kita bahas kali ini tentang anak kecil yang membeli secara online tanpa sepengetahuan orang tuanya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dalam menghadapi hari-harinya. Dan juga saya ingatkan kepada orang tua, biarkan anak Anda untuk bermain HP, tapi harus dalam kontrol Anda. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti inilah Anda baru sadar bahwa Anda sudah lalai untuk mengontrol anak Anda. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang tepat. Saya nggak bermaksud untuk menyinggung siapapun di sini, tapi maksud saya adalah hanya untuk berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan tentang hukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.